Kak Ita Purba deh. Kakak udah pernah ketemu nih kayaknya nih kita. Halo Kak Halo Ita. Jessica. Boleh pimpin dalam doa Kak kita semua Kak. Oke, suaraku Kedengaran nggak kedengeran dengan ya? jelas? Iya, oke. Abang kakak dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang bisa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terlebih di sepanjang hari ini, Tuhan menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami, dan sore ini Tuhan kembali memberikan kesempatan bersama kami, kepada kami untuk bersama-sama membahas satu topik yang kami tahu sangat berperan dalam kehidupan kami dan penting kami untuk pahami bersama-sama dalam perkembangan kehidupan kami. Terima kasih banyak buat kesempatan hari ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh abang kami, Bang TJ hari ini, bisa membuka wawasan kami, bisa memperdalam pemahaman kami, dan untuk itu kami semakin tahu apa yang Allah inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas dan kegiatan kami ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ita. Oke, teman-teman kakak abang, ini adalah topik yang mendasar ya. Jadi dari teman-teman komunitas sebelah meja belajar, setelah kita semua telah membahas tentang teman hidup, tentang soulmate di 2 minggu yang lalu, di minggu lalu ya, dan sekarang kita bertemu lagi. Jadi hal yang basic ini seringkali jadi tabu kita bahas, tapi kali ini kita mengedepankan topik yang tabu itu sehingga di sini kita mulai berdiskusi lagi, dan aku juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru hadir pada saat ini. Dengan senang hati, dengan terbuka, silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada tanggapan, boleh menggunakan room chat kita di samping kita ini. Nanti moderator akan membacakannya. Aku Jessica dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dan kali ini tentu saja kita akan bercakap-cakap ria dengan Bang TJ. Bang TJ, dipersilahkan Abang. Bang TJ masih mute, Bang. Oh iya, baiklah. Iya. Slide darimu, Jess, atau dari saya? Dari Abang, Bang. Kemudian nanti gitu. dari situ kita membahas ya, Bang. Saya akan share. Terganggu Abang kalau Abang yang share screen-nya? Dari kami juga boleh, Bang, kalau Abang mau. Takutnya kalau umpamanya padaku bermasalah, semuanya nggak kelihatan begitu loh ceritanya. Oke, Bang. Jadi gimana dirimu? Ya, boleh, Bang. Ya, saya stop sharing dulu. Kepada teman-teman komunitas meja belajar. Ya. Nah, iya. Nanti Palma ini yang jadi apa nih? Intinya ini. Baik, dirimu Jess yang share, oke. Oke. Oleh Kak Sri. Kak Sri ini diam-diam langsung gerak juga nih kakak ini nih. Oke, nggak apa-apa Bang, dimulai aja nih, ini sekalian loadingnya mungkin ya. Oke, baik. Kita akan mulai dengan bincang-bincang ini. Saya akan mengutip dari Kejadian 1 ayat 28. Saya pikir kita udah biasa mendengarkan dan baca ini berulang. Tapi saya akan baca untuk kita. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala bintang binatang yang merayap di bumi. Kalau kita lihat di sini, itu saya coba untuk melihat ini dalam satu
diskusi yang lebih sederhana, dikatakan di sana kan dikatakan begini, Allah memberkati mereka dan memerintahkan mereka. Justru ternyata yang pertama kalau kita lihat dari urutannya, yang pertama dikatakannya beranak cuculah gitu. Baru yang kedua dikatakan taklukkanlah gitu. Nah, barangkali akan agak sensitif kalau saya mengatakan begini. Berarti perintah pertama Tuhan mengatakan itu beranak cuculah, dan logikanya agak berani saya mengatakan berhubungan seks lah gitu. Karena memang sampai sekarang pun kita masih melihat secara mendasar bahwa beranak cucu itu, walaupun dikatakan dalam terjemahan memang fruitful ya sebenarnya, berbuah lah gitu. Itu. Baru kemudian datang perintah yang kedua dalam kisah yang sama, yaitu taklukkanlah bumi, bekerjalah, memujilah gitu. Jadi paling tidak udah bisa dikatakan sebenarnya beranak cucu, berkembang biak itu menjadi perintah awal dari Tuhan kepada kita. Nah, kalau sampai Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita meyakini bahwa Dia memperlengkapi kita dengan alat kerja dan kemampuan. Kalau dikatakannya taklukkanlah itu, maka kita akan berpikir bahwa Tuhan menyediakan kemampuan untuk menaklukkan, kemampuan untuk memanage kepada kita. Kalau dikatakan Tuhan beranak cuculah, maka berarti Tuhan juga menyediakan kemampuan untuk beranak cucu. Dalam hal ini, Dia menyediakan kepada kita organ-organ untuk beranak cucu. Itu dia. Yang kedua dalam konteks ini adalah kalau Allah memperlengkapinya, maka kita juga sama seperti meninjau, melihat mata, melihat, mencangkul dengan tangan, dengan kaki, kita berjalan dan segala macam. Artinya, kemampuan-kemampuan ini tidak kita tinjau dari satu organ tubuh saja gitu. Bekerja kita nggak pernah hanya meninjaunya dari tangan, nggak pernah hanya meninjaunya dari kaki, tapi meninjaunya dari keseluruhan kita. Ada otak, ada bagian lain yang mengatur pencernaan, ada sistem otot, ada sistem saraf, ada sistem kelenjar, dan seterusnya. Metabolisme yang membuat sehingga kita mungkin untuk apa? Menaklukkan dan berkuasa atas dan seterusnya. Nah, harusnya juga kita harus melihat pembicaraan mengenai berkembang biaklah atau beranak cuculah, kita harus juga melihat itu dari seluruh aspek hidup kita dan seluruh bagian tubuh yang kita miliki. Dari kepala, otak, dari mata, dari jantung, dari sistem hormon, dari sistem metabolisme, dari semua yang ada pada kita. Jadi kita juga harus melihat manusia itu secara utuh, termasuk waktu kita berbicara tentang seks. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang alat kelamin, enggak dong. Nah, satu lagi yang menarik adalah kepada orang pilihannya di kisah 17-16, kisah 27-27, kisah 48-16, kejadian 49, itu diulanginya. Pernyataan untuk apa? Memberkati, menjadi berketurunan, punya keturunan. Jadi kalau kita lihat, ternyata Tuhan serius dengan ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita meletakkan seks menjadi sesuatu yang ditabukan gitu? Pada kenyataannya, slide yang ketiga, slide, silakan. Tidak panjang kita bicarakan, dikatakan bahwa setelah penciptaan ini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Termasuk apa? Termasuk hal yang terkait dengan kemampuan manusia untuk berhubungan seks. Gitu. Jadi dari sisi ini aja kita bisa katakan sebenarnya bahwa apakah seks baik? Ya baiklah, wong diciptakan Tuhan dengan sungguh baik, dengan sungguh amat baik gitu.
Nah, kita lanjut lagi, supaya kita nanti banyak aja diskusi. Saya melontarkan dasar diskusi kita. Bagian berikutnya yang saya kutip itu adalah, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, waktu di ayat 23, Kitab Suci menggunakan kata manusia dan itu aslinya Adam. Maka manusia itu berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan ia dinamai perempuan. Kata yang digunakan adalah isyah, sebab ia diambil dari is. Jadi kalau bisa dikatakan di sini, ini saya ya yang mengatakan, waktu kita berbicara manusia, maka memang posisi laki-laki perempuan itu sama sih. Tapi sudah begitu berbicara antara hubungannya si Isah dan si Is, mereka dibedakan, laki-laki dan perempuan. Nah, yang menarik di ayat 24-nya, ternyata tidak diterjemahkannya menjadi perempuan, tetapi jadi kata istri. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, secara tidak langsung, sebenarnya kita udah bisa mengatakan bahwa seks itu memang dikaitkan dengan istri, bukan dikaitkan dengan perempuan yang tidak dikaitkan dengan istri. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau begitu bagaimana dalam pembicaraan pada hari ini? Saya mengaitkannya langsung sekarang dengan tinjauan biologi dari manusia itu. Ada yang menarik. Kita pasti udah pelajari dan lihat ini, entah Anda itu berlatar belakang IPA atau IPS atau bahasa gitu, pasti kita pernah di SD, SMP, SMA belajar mengenai anatomi dan fungsi fungsi reproduksi pada manusia. Yang sebelah kiri adalah gambaran dari anatomi reproduksi pria. Yang sebelah kanan itu tentu anatomi reproduksi wanita. Kita sudah paham lah ini ya. Nah, ada yang menarik dari sini sebenarnya. Saya agak sedikit tarik ke cara berpikirnya filosofi Yunani. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menciptakan daerah erotik yang menyatu dan justru diletakkan di depan alat reproduksi? Bisa dipahami. Jadi kalau kita lihat struktur anatominya laki-laki perempuan ini, reproduksinya, kita masuk agak lebih anatomis ya. Sebelah kiri kita lihat alat kelamin pria. Di alat kelamin pria, ini ada bladder, ada prostat, kemudian ada penis, kemudian ada saluran, di dalam penis itu ada uretra. Nah, salah satu bagian yang sangat sensitif pada alat kelamin pada pria, itu justru ada di kepala alat kelamin, gland penis namanya. Gland itu artinya kepala, gland penis. Ini daerah yang paling sensitif. Ditutupi oleh selaput, yang kalau orang sunat, maka selaputnya ini yang, penutupnya ini yang dibuang. Kan gitu, itulah sunat. Gitu. Nah, kepalanya ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Sensitif banget dibandingkan dengan penisnya itu sendiri. Gitu. Batangnya, ini kepala, ini batang gitu. Mari kita bandingkan dengan wanita. Pada wanita, ini kita lihat yang sebelah kanan, ada di sana
vagina. Di ujung dari vagina ke arah depan, kita mengenal yang namanya klitoris. Klitoris ini, kata ahli pertumbuhan embrio, pertumbuhan janin, dikatakan sebenarnya klitoris ini adalah identik dengan penis pada laki-laki. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kepala penis ini adalah daerah erotik yang sangat sensitif dengan rangsangan, maka pada wanita klitoris ini identik dengan kepalanya penis. Jadi klitoris ini adalah daerah yang sangat sensitif dengan rangsangan. Baru ke arah belakangnya, ke arah belakang, maka kita menemukan vagina, yaitu alat reproduksi. Di dalam berhubungan, maka alat kelamin pria memasuki daerah ini. Gitu. Pertanyaan yang menarik itu tadi, mengapa Tuhan menciptakan daerah erotik itu menyatu dengan reproduksi, dan yang menariknya justru di bagian depan. Yang kedua adalah bahwa kenapa kemudian kenapa sedemikian rupa Tuhan menyatukannya, sehingga di dalam proses reproduksi Tuhan tempelkan dengan proses rekreasi. Ini menarik ya. Jadi orang Yunani mengatakan bahwa Tuhan sedemikian rupa, mereka percaya bahwa dewa Tuhan itu Tuhannya mereka gitu, dewa memberikan sebenarnya satu kuasa kepada manusia untuk proses mencipta manusia, diberikannya kuasa itu. Dan diberikannya kuasa untuk mengelola dunia. Dengan apa? Dengan sukacita dan nikmat. Itu dia. Cuma tadi di belakang kita udah temukan bahwa setiap kali kita berbicara itu, maka itu dihubungkan dengan isahnya itu. Is itu digabungkan dengan isah. Jadi nggak sembarangan. Gitu. Nah, secara fisiologi, menarik lagi. Gitu. Secara fisiologi, ternyata nggak juga ujuk-ujuk, nggak juga tiba-tiba, gitu. Fungsi seksual manusia itu berfungsi dalam tanda kutip sejak manusia lahir sampai dia bayi, anak-anak, enggak. Ada masa di mana dia akil balik, dan itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan fungsi hormonalnya yang cukup dan fungsi anatomi yang cukup. Maka muncullah apa? Muncullah kemudian karakteristik atau bentuk-bentuk bentuk-bentuk karakteristik seks yang sekunder dan primer. Gitu. Nanti kita lihat di dalam slide yang berikutnya nanti. Nah, dia bertumbuh sedemikian rupa. Jadi bayi memang tidak akan mungkin terangsang seksualitasnya. Dalam perjalanan psikologi dikatakan justru yang paling utama itu adalah mulut dan duburnya, gitu. Baru kemudian pada perkembangan yang lebih lanjut, dia masuk di dalam fase palus seksual, gitu. Nah, dengan adanya hormon ini sedemikian rupa, berbedalah manusia dengan apa? Dengan binatang, hewan. Kalau binatang, dia itu akan mengalami satu siklus untuk bisa apa? Tertarik kepada lawan jenisnya. Dia dipengaruhi oleh siklus itu. Maka ada kambing, sapi, babi, beruang, dan hewan-hewan itu mengikuti apanya? Mengikuti siklus musim kawin. Manusia enggak. Gitu.
Manusia enggak. Terasa bahwa manusia itu menjadi makhluk yang memang superior, di mana dia tidak dituntun sedemikian rupa dengan musim, tetapi dia menentukan. Dia di dalam dirinya, gitu. Nah, dengan perkembangan ini, maka maturlah dia, dewasalah dia, sehingga dia bisa melakukannya, melakukan hubungan, melakukan reproduksi itu dengan baik. Nah, saya masuk lagi slide yang terakhir. Slide, apa itu yang namanya sistem karakteristik sekunder dan primer itu? Waktu dia masih muda, dan hormon-hormonnya tidak sedemikian rupa sampai kepada tingkat matur, dewasa di dalam anatomi maupun fisiologinya, fungsinya, maka kita akan menemukan ada seks sekundernya. Umpamanya apa? Umpamanya kalau dilihat di gambar itu, kok mengecil ya? Kalau kita lihat di situ, maka oleh karena reaksi hormon, maka umpamanya wanita kemudian kulitnya menjadi lebih halus, sementara pria akan menjadi akan menjadi lebih gagah, suaranya berubah, dan kemudian wanita dadanya akan berkembang menjadi lebih besar. Selanjutnya uterusnya dan organ-organ reproduksinya mulai menghasilkan sel telur, dan kemudian ada bulu pada kemaluan, bentuk tubuh mulai berubah, sementara laki-laki juga demikian, dadanya menjadi lebih bidang, kemudian juga tumbuh bulu pada rambut pada kemaluan, dan dia sudah mulai apa? Menghasilkan sperma dan cairan sperma. Pada titik itulah disebut dia sudah mendapatkan apa? Kemampuan untuk bereproduksi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian ini bisa dilakukan? Saya akan mengatakan seperti ini. Tadi waktu dia kecil, dia oleh fungsi dan anatominya belum cukup matur untuk melakukan fungsi reproduksi dan fungsi seks. Sampai kemudian yang mencapai akil balik, pubertate, kemudian dewasa, tetapi ingatlah bahwa sama seperti fungsi tubuh yang lain dan anatomi tubuh yang lain, dia akan kemudian menurun dengan berlanjutnya usia ke arah apa? Ke arah penuaan. Nah, apa yang mau kita katakan di sini? Maka sama seperti fungsi-fungsi yang lain, fungsi seks juga dipengaruhi oleh apa? Oleh usia. Maka secara fisik, segala sesuatu fisik di dalam tubuh kita akan juga menurun. Maka tampilan tubuh menurun, fungsi turun, termasuk fungsi seksualitas. Gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi fungsi-fungsi yang sangat mungkin menggoda kita untuk disalahgunakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Saya tidak akan memperpanjang, karena kita juga pernah membacanya, maka saya slide, silakan. Dikatakan dalam 1 Korintus, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Saya mau fokus kepada bagian bait Roh Kudus. Kata yang digunakan untuk bait Roh Kudus itu adalah naos, bukan herion. Naos itu apa? Ternyata naos itu adalah kata yang digunakan untuk bagian Maha Kudus di dalam bait Allah. Bagian di mana pada saat Yesus meninggal, tirai yang membatasinya robek.
Jadi bukan bait Allah Herion, bait Allah, tetapi kata yang digunakan di sana adalah bait Maha Kudus. Sampai di situ. Silakan. Oke, ini sangat menarik sekali. Bahkan saya sendiri memunculkan banyak pertanyaan kepada teman-teman. Kakak Abang, boleh dong bertanya di kolom chat. Lagi menunggu, aku tertarik Bang dengan kata beranak cucu. Banyak sekali kan Bang dari kita mempatokkan tujuan hidup sebagai manusia, salah satunya karena tidak baik sendirian, jadi harus menikah. Ada juga beranak cucu. Jadi dalam pernikahan itu sering dipatok beranak cucu secara harfiah. Jadi bagaimana dengan orang yang tidak bisa menghasilkan keturunan, Bang? Apakah dia tidak menjadi manusia yang seharusnya diciptakan Allah? Kan begitu banyak, Bang. Jadi dia merasa bersalah seperti apalagi di lingkungan kita, sebagaimana yang berkeluarga, patokan keberhasilan dia menjadi manusia itu kan, Bang? Ya. Ya, boleh, Bang. Beranak cucu secara harfiah. Saya Saya akan mengatakan defaultnya memang bahwa manusia sama seperti yang disampaikan pada kitab Kejadian, mahasiswa memang justru dikatakan dan Allah berkata beranak cuculah gitu. Tetapi kan tidak, saya akan mengatakan bahwa tetapi Tuhan tidak membuat manusia ini hidup dalam keseragaman. Gitu. Dia tidak dalam keseragaman. Allah mau buat dia tidak memiliki anak, tidak jadi kurang dibandingkan dengan Allah memerintahkan dia punya anak. Gitu. Secara budaya, ya, gitu. Tapi kalau kita mau melihat bahwa Tuhan sedemikian rupa mendesain hidup manusia itu indah, maka seharusnya kita bisa melihat lebih jauh untuk mengatakan memang mereka tidak diperuntukkan untuk itu. Desainnya grand design untuk semua manusia, ya beranak cucu. Fruitful yang tadi ya, Bang ya? Fruitful. Menarik. Kemudian, Bang Armen bertanya nih, Bang. Tentang reproduksi, rekreasi, dan bahkan Bang Effendi menambahkan prokreasi. Kalau rekreasi aja, bisa nggak Bang ya, reproduksi itu? Gimana? Kalau rekreasi aja, si reproduksi itu organnya tidak digunakan sebagai reproduksi, tapi rekreasi saja. Gitu ya Bang Men? Setuju. Jadi dikatakan ini hanya prokreasi, kan gitu. Mengcreate ulang apa yang Tuhan kerjakan melalui kita. Gitu. Saya mengatakan begini, apakah kemudian setiap kali kita melakukan hubungan tujuannya hanya untuk tujuannya hanya untuk reproduksi? Saya mengatakan ya enggak dong, kan gitu. Tidak juga, kan gitu. Tetapi memang kita harus melihat bahwa keterkaitan antara hubungan seksual itu terhadap dengan kehadiran dengan adanya alat seksual kita, memang itu terkait. Gitu. Tapi apakah semata-mata hubungan untuk reproduksi? Tidak. Kata yang digunakan di dalam bahasa Ibrani untuk berbicara tentang berhubungan itu adalah mengenal. Kata mengenal, kata yang digunakan itu. Ya kan? Bahkan kata yang lain ini dalam eufemisme, menurut saya eufemisme ya, itu dikatakan bahwa dia menghampiri, katanya gitu. Kata menghampiri. Jadi harusnya kita melihat hubungan seks itu tidak sekedar berbicara tentang
beranak cucunya, tetapi lebih daripada itu adalah berbicara mengenai hubungan itu sendiri. Gitu. Hubungan yang menyenangkan, kan gitu. Tapi beda, hubungan menyenangkan ada orang cas-casan, kemudian tidak sesederhana itu kalau kita berbicara tentang alat kelamin. Yuk. Iya, Bang. Ternyata kita melihat dari kitab Kejadian saja artinya sangat luas dan kita jadi dapat yang baru-baru lagi ya. Saya juga baru tahu ternyata artinya seluas itu. Itu dia ya, Bang Men, prokreasi. Dan ternyata menyenangkan itu artinya itu banyak dari segala aspek, mengenal, menghampiri. Dan Bang Dedi juga bertanya nih, bagaimana pandangan Alkitab dengan keluarga berencana? Oh, ini menarik ya. Apakah keluarga berencana itu diperbolehkan secara spiritual mungkin ya, Bang Dedi ya? Boleh dong. Apakah kita sedang menggagalkan karya Tuhan? Ya enggak juga. Nanti kepenuhan dong buminya. Oh, tapi menurut Abang gimana, Bang? Aduh. Jadi ini pemahaman saya. Iya, boleh, Bang. Kita disuruh untuk berkembang biak. Tetapi juga kita disuruh untuk juga mengelola bumi. Itu satu. Dan di satu sisi yang lain, ini terlalu dipaksakan pemahaman saya, jadi gini, saya membayangkan Tuhan memang memberikan kepada kita satu kuasa dan tanggung jawab untuk mencipta, tanda kutip, jangan disalah mengerti ya, mencipta Oke, itu. Bang. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana Tuhan selalu mengakhiri, saya anggap bagaimana Tuhan bertanggung jawab di dalam penciptaannya yang selalu ditutupnya dengan sangat baik. Gitu. Maka kalau kita mau adopsi ide Tuhan di dalam tanggung jawab dan kewenangan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita juga harus juga meniru cara berpikir Tuhan itu. Jadi meniru, kalau bahasa yang lebih ini menurut saya, meniru kreativitas Tuhan gitu loh ya. Meniru kreativitas Tuhan itu dengan melakukan segala sesuatunya itu dengan bertanggung jawab. Salah satunya dengan KB. Salah satunya dengan KB. Berarti ini terkait dengan prokreasi yang tadi ya, Bang ya? Prokreasi. Artinya. Gitu dia. Bang Dedi mungkin kalau tidak puas boleh membuka mic-nya ya. Ya. Itu dia. Tentang keluarga berencana. Kemudian ada pertanyaan menarik dari seorang kakak yang malu membilangkan namanya. Jadi aku bacakan saja. Kakak ini pernah baca beberapa referensi, Bang. Katanya banyak pastor atau biarawati itu kena penyakit kanker prostat atau kanker rahim, penyakit reproduksi, karena tidak pernah digunakan. Nah, itu gimana ya, Bang? Dan aku pun dulu ya, Bang, pernah bertanya, muncul pertanyaan, gimana dengan murid-murid Yesus ya, maksudnya mereka diciptakan dengan alat reproduksi kemudian tidak digunakan, apakah itu tidak, maksudnya secara kesehatan kan menyalahi, Bang, itu bagaimana ya, Bang? Oke, sebelum saya masuk kepada cerita pastor prostat dan kanker rahimnya para biarawati, saya teringat juga dengan diskusi mengenai salah satu cara orang ber-KB yang paling alami dan sejak zaman dahulu itu adalah yang namanya coitus interruptus. Nah, kemudian beberapa penganut melarang KB dengan dasar berpikir itu, yaitu mereka mengutip
kisahnya si Onan. Si Onan yang melakukan hubungan dengan istri abangnya, dan kemudian membiarkan mani, harusnya ya, membiarkan maninya untuk tidak membuahi masuk di dalam rahim istri abangnya. Dan ditulis di sana Allah marah, dan itu dianggap menjadi satu dasar melakukan KB gitu. Oleh karena apa? Oleh karena ditumpahkannya di luar sehingga tidak membuahi istri abangnya. Itu artinya dia bersalah gitu. Tapi menurut saya itu satu pandangan yang dipaksakan, karena Tuhan marah menurut saya bukan oleh karena dia melakukan hubungan terputus, coitus interruptus, tetapi tidak menjalankan kewajiban untuk melanjutkan keturunan seperti yang diatur di Israel. Jadi bukan coitus interruptusnya yang penolakannya untuk menggantikannya yang menjadi permasalahan di situ. Baik, sekarang saya masuk kepada kanker prostat. Sejauh yang saya tahu, kalau di sini ada orang medis yang bisa nambahkan, silakan loh, gitu. Dikatakan ada hubungan kanker prostat dengan tidak digunakannya tidak digunakannya alat kelamin di dalam berhubungan. Sejauh yang saya tahu, penelitiannya adalah penelitian statistik. Jadi dihubungkan begitu dan seterusnya. Kecuali saya ini ya, data saya salah ya. Jadi dihubungkanlah, ternyata probabilitas untuk lahirnya kanker prostat itu lebih tinggi pada pria yang memang rendah di dalam penggunaan alat kelamin. Hal yang sama juga tentang kanker rahim pada wanita yang tidak pernah hamil. Tapi jangan salah loh, kanker mulut rahim itu banyak pada wanita yang sangat giat sekali di dalam hubungan kelamin, khususnya yang berganti-ganti hubungan, berganti-ganti pasangan gitu. Itu bagaimana? Kembali itu adalah catatan dari statistik, analisa statistika. Bagaimana hubungannya? Ya mungkin ada, saya mengatakan mungkin ada karena saya nggak pegang datanya, mungkin ada. Jadi bagaimana sikap itu? Apakah kita kemudian melarang pastor untuk tidak menikah? Ya nggak juga sih. Dan apakah para suster biarawati harus memanfaatkannya? Ya nggak juga. Saya sih akan mengatakan kemungkinan kemungkinan angka itu benar gitu, tapi jadi dia memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai itu. Saya rasa itu bagian yang harus mereka pertimbangkan pada saat mereka melakukan ini ya, praktek selibatnya itu. Semua yang kita punya pasti punya resiko lah ya, saya pikir. Oke. Cukup sangat memperluas wawasan saya. Ini juga ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya kalau misalnya belum ada yang mau didiskusikan kembali dari pertanyaan itu, sebelum saya melanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh sekali ya untuk kakak abang teman-teman untuk menanggapinya. Itu ada Bang Dedi tuh nanya lagi tentang KB, kayaknya belum yakin banget nih tentang KB-nya, Bang. Oh iya, ada pertanyaan lagi lanjutan ya, Bang Dedi. Karena terdapat beberapa, termasuk
Iya, dosa onan. Apakah boleh atau tidak ya? Yang menurut Tuhan jahat karena menolak untuk membuai istri kakaknya itu? Eh, saya kurang mengerti pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, tadi Bang Tiji sudah jawab kalau menurut saya, bahwa memang apakah kemudian kalau memang naturnya berhubungan seks itu memang mempunyai potensi untuk reproduksi, melahirkan keturunan, lalu kita dengan sengaja mencegah itu, apakah itu kemudian dianggap bersalah? Itu saya kira isunya. Mungkin tadi Bang TJ sih udah jawab, tapi barang itu belum memuaskan kali Bang. Menarik pembahasan karena terdapat beberapa pandangan teologi bahwa KB dan alat kontrasepsi yang digunakan menjadikan adanya perilaku manusia yang seperti berperan playing God, termasuk dosa onan yang menurut Tuhan jahat karena menolak untuk membuai istri kakaknya. Itu yang membuat saya membingungkan dan bertanya apakah itu boleh atau tidak. Oke. Playing God-nya yang di ini. Saya katakan tadi di depan kalau dikatakan playing God, saya tidak masuk di dalam kajian itu, tapi saya lebih melihat bahwa pada saat kita diberikan kuasa oleh Tuhan, maka juga saya akan mengadopsi cara berpikir Tuhan di dalam penciptaannya, gitu. Kalau Tuhan di dalam kreativitasnya ternyata menciptakan dan selalu ditutup dengan kata indah, sungguh sangat baik, maka seharusnya juga kita tidak hanya mengadop kuasa dan kemampuan dari Tuhan, tetapi juga mengadop nilai-nilai Tuhan di dalam memanfaatkan kuasanya. Kalau saya melihat begitu. Terus, Onan tadi udah dapat ya, jadi bukan penolakan atas itu, tapi penolakan atas memang dia punya kewajiban untuk melanjutkan melanjutkan keturunan bagi kakaknya. Nah, ada memang beberapa, saya tahu ada beberapa pandangan, baik di kita maupun di tetangga, yang menolak KB oleh karena dianggap pembunuhan. Secara pribadi, saya agak menolak jadi ada pandangan begini. Setelah ketemu sperma dengan ovum, maka sudah terjadilah zigot. Tapi dia sebelum usia, saya lupa detailnya, sebelum usia tertentu dia belum dianggap manusia, sehingga boleh digugurkan dengan cara pemberian kontrasepsi. Secara itu saya tolak, gitu. Karena kita udah kemarin dulu, saya udah dengar juga sudah dengar juga, kapankah dia bisa disebut hidup dengan kromosom 2N itu, ya sejak dia bertemu, bukan sejak dia lahir, kan gitu. Maka begitu dia hidup, pembunuhan tidak boleh dilakukan. Maka kontrasepsi yang saya masih setuju itu adalah apabila tidak terjadi konsepsi. Gitu. Konsepsi kalau belum tahu apa ya Bang? Ketemu. Oke, baiklah. Gitu. Jadi belum ketemu. Selama dia belum, maka dia belum manusia karena manusia itu 2N. Itu tinjauan dari dunia medisnya, gitu. Nah, tetapi apakah ini melepaskan kita dari playing God? Balik lagi kepada saya katakan tadi, saya tidak sedang dalam pemikiran bahwa kontrasepsi itu bisa menentukan ya tidak, karena pada faktanya ada orang juga yang pengen ya, nggak tidak juga jadinya, gitu. Ada orang yang tidak, ya juga jadinya, gitu. Tetapi memang kalau di dalam pembicaraan, di dalam dunia yang normal, di dunia medis bisa dikatakan kehamilan itu punya probabilitas yang memang dalam yang normal adalah apa? Dikatakan apabila, gini dasarnya, kapan kita mengatakan seorang itu mandul? Gitu. Apabila di dalam 1 tahun ya, kalau saya nggak salah, dia berhubungan secara intens, tidak hamil-hamil, baru itu. Artinya mudahnya sebenarnya untuk hamil. Jadi kemungkinan kalau terjadi
bertemu, memang kemungkinan hamil itu ada. Oke. Wah, ini banyak sekali pertanyaan. Saya coba mengusahakan supaya searah ya. Itu dia dari Bang Dedi tentang, iya menarik sih Bang, fenomena tentang playing God tadi. Dan kemudian ada pertanyaan dari Simon. Kalau menikah, manusia itu bisa berkembang sangat banyak. Motivasi melakukan firman, bagaimana dengan manusia pada akhirnya baginya hidup sendiri, panggilan tidak menikah sudah cukup. Itu bagaimana Bang korelasinya dengan firman Allah yang ditaati atau tidaknya? Itu bagaimana Bang korelasi dengan firman Allah yang ditaatinya dengan... mungkin Simon butuh referensi firmannya ya Bang, mengenai panggilan tidak menikah. Begitukah Simon? Teman-teman kalau kelihatannya apa yang dituliskan nggak terlalu sulit dipahami, ngomong aja nggak apa-apa kali. Ya nih Simon nih, jangan malu-malu nih. Udah dia bilang iya tuh. Jikalau dengan menikah, manusia itu bisa beranak cucu dan bertambah banyak dengan memotivasi untuk melakukan firman. Bagaimana dengan manusia yang pada akhirnya baginya hidup sendiri tanpa menikah sudah cukuplah bagi seorang ini dengan memiliki Allah saja. Itu bagaimana Bang? Apakah korelasinya dengan firman Allah ditaati atau tidaknya? Oh, dia mempolarisasi satu yang menikah, panggilan tidak menikah, yang mana yang taat. Kalau aku dapat itu ya Simon ya. Kalau salah boleh ya dicek juga nggak apa-apa deh. Oke, jadi saya akan mengatakan seperti ini. Secara default tidak baik manusia itu sendiri, itu defaultnya. Dan kemudian panggilannya tadi dikatakan berkembang biaklah, beranak cuculah, itu defaultnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dia dipanggil secara khusus. Karena di dalam kitab Injil ya, saya lupa kitab Injilnya, dikatakan bahwa ada orang yang memang dipanggil untuk tidak menikah, gitu. Atas keinginannya, karena dibuat, dan oleh karena, karena memang dia begitu sejak dilahirkan. Nah, apakah Tuhan tidak bekerja melalui itu? Menurut saya bekerja. Apakah Tuhan tidak mungkin memanggil dengan cara begitu? Mungkin juga, gitu. Jadi memang betul secara default memang tidak baik manusia itu sendiri. Secara default panggilan untuk berbuah, berkembang biak, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga yang dipanggil berbeda dengan itu. Terus mana yang taat? Ya tergantung panggilan dia, yang mana yang dia taati, gitu loh. Kalau dia taatinya A dong, gitu ya Bang ya? Ya. Kalau dia memang akhirnya menemukan bahwa dia tidak dipanggil untuk tidak menikah, maka taatilah itu. Satu contoh umpamanya, saya sejak dulu punya keyakinan tidak menikahnya sebenarnya. Oke, Bang. Sampai semester, jadi tahun keempat kali ya, tahun keempat di dalam perkuliahan, jadi semester 8, saya meyakini saya nggak menikah. Saya membayangkan saya akan menjadi seorang dokter, hidup sendiri di tepi kota gitu, ya kayak film-film itulah. Di tepi kota, dan kemudian pagi hari saya udah berangkat ke rumah sakit, kemudian pulang sore hari, tinggal di rumah, menikmati rumah kecil dengan lampu yang remang-remang, dan membaca buku, dan akhirnya capek tertidur. Kan gitu. Pagi hari, pada kenyataannya, ternyata di tahun berikutnya, saya harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus menikah? Nah, dengan cukup jelas, Tuhan mengatakan menikah. Oh gitu toh, gitu. Ya akhirnya saya masuk, siapa, dan seterusnya. Jadi memang, walaupun kita memang, saya kan mengatakan dari versi saya, walaupun defaultnya memang Tuhan mengatakan itu, ya uji juga lah. Untukmu, Tuhan ngomong apa? Gitu. Okay. Yang menarik juga mungkin, melihatnya gini juga kali Bang ya. Ya. Nah, default untuk Adam pertama itu adalah
punya keturunan. Default untuk Adam kedua malah dia nggak menikah. Oh iya, betul. Adam kedua, betul ya, nggak nikah dia. Hanya berkarya saja ya. Ya, dan dia disebut komplit juga, malah dikatakan itu adalah idealnya manusia kan ya. Hmm. Hmm, hmm. Iya, kita mencontoh dia ya. Betul. Oke. Oke. Wah, mind blowing juga. Aku ikut mikir nih, Bang. Eh, ya, itu dia, Simon. Kemudian, Bang, gimana juga kalau motivasi orang menikah cuma karena seks? Ada juga banyak yang sering bilang, udah nikah aja daripada dosa. Dan mungkin ini terkait dengan playing God-nya yang dari Bang Dewi tadi. Tentang kita mengutamakan nilai Tuhan itu dengan mungkin ada motivasi yang kita tidak tahu itu motivasi salah atau enggak, Bang. Kalau engkau mungkin ini bisa kita perluas karena kita mau tangkap pesannya. Dikatakan, kalau engkau mengurus dirimu hanya untuk kepuasan tubuhmu saja, maka engkau berdosa. Jadi kalau hanya saya tidak mengatakan keinginan itu salah ya, bukan. Seandainya keinginan salah, maka saya akan mengatakan dini hari Tuhan di Taman Eden menghilangkan keinginan. Kita nggak bicara kebutuhan loh, keinginan gitu. Sekarang saya pindah lagi. Kalau dini hari Tuhan menganggap kebutuhan itu dosa, saya percaya bahwa Tuhan akan menghilangkannya. Tetapi kita akan mengatakan, baik keinginan maupun kebutuhan itu selalu ditutup oleh Tuhan, sungguh sangat baik. Kejatuhan manusia ke dalam dosanya yang sebenarnya bikin macam-macam, bikin aneh-aneh. Kayak gitu kan? Termasuk dalam apa? Tangan yang bagus ini dipakai untuk nampar orang. Mulut yang bagus dipakai orang untuk memaki dan ngeludahin orang. Gitu. Alat kelamin yang sungguh sangat baik digunakan untuk memperkosa orang. Jadi kan sebenarnya yang terjadi sedemikian rupa, hal yang baik ini diperintir oleh iblis untuk melakukan apa? Kejahatan. Tapi saya akan mengatakan juga, sebenarnya nggak perlu juga kita menyalahkan iblis ini. Menyalahkan keinginan dagingnya sebenarnya kan. Gitu. Jadi saya akan mengatakan sederhana, jikalau engkau memelihara tubuhmu hanya untuk memenuhi keinginannya saja, ya salah gitu. Kan dilencengkannya dari tujuan yang sebenarnya. Oke. Baik, Bang. Ada tanggapan? Maka itu sejurus juga sama pertanyaan Kak Sri ya. Bagaimana kalau motivasi utama seorang menikah adalah kebutuhan seks? Itu dia. Iya. Oh, Sri Emelda ya? Iya. Dan Bang Eksaudi nih, udah 2 kali nanya. Maaf ya, Bang. Nah, Abang ini nanya nih. Tapi saya tanya juga loh gini. Ya, boleh, Pertanyaannya. Bang. Kali ini kan kita diskusi ya. Iya. Bagaimana dengan perkataannya Paulus yang mengatakan, kalau nggak tahan, nikah aja lah, katanya. Baiklah, premis baru lagi. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan menggunakan room chat. Kalau menurutku sih, Bang, mungkin ini terkait ke prokreasi lagi, terkait dengan panggilan tadi. Sebetulnya tujuannya memenuhi keinginannya itu untuk apa? Kalau untuk keinginan semata aja, ya dosa dong. Seperti yang Abang bilang. Kalau menurutku sih, Bang, ya.
Shalom, aku boleh nanggapi, Bang. Boleh Kak Sri. Tapi kan kita berpikir misalnya ini dari segi solusi secara manusiawi ya kan, Bang. Artinya dia di situ memenuhi kebutuhannya masih dengan cara yang benar, yaitu dengan mengambil satu pasangan, dia nikahi, dan ya itu kita akui secara sah. Maksudnya kalau kita lihat antara yang baik dengan lebih baik, ya pilihan yang diambil itu justru lebih baik gitu. Dia melakukan, dia memenuhi kebutuhannya dengan cara yang masih benar. Nah, makanya pertanyaanku tadi tuh lebih ke esensialnya, ya gimana ya Bang, misalnya kan kayak di kampung pun sering ya kita dengar gitu, daripada menghindari fitnah, udahlah nikah aja lah, kayak yang dibilang tadi juga. Dan yang teman-temanku juga misalnya yang nikah cepat, kutanya kenapa cepat nikah, seperti itu. Ya alasannya itu gitu. Tapi kupikir itu ya cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Dikembalikan Bang. Oke, sebelum saya akan ada pertanyaan nanti, tapi nanti dijawab. Pertanyaannya begini, kira-kira menurut kita memang seks itu hanya diskusi fisik atau seks itu juga diskusi lebih daripada sekedar fisik? Bicara hati nggak seks? Seks loh saya katakan, bukan hubungan mencintai orang loh, seks loh. Oke, dipikirkan dulu, saya akan bacakan ini. Bagaimana pandangan Abang tentang sisar dikaitkan dengan kebenaran Alkitab? Sisar maksudnya seksual sisar ya? Kristi Ledian. Saya mau bertanya bagaimana pandangan Abang tentang kaisar, sisar, dikaitkan dengan kebenaran Alkitab. Saya belum tahu arah pertanyaannya kemana. Oke ya. Untuk ex-Saudi, Bang, bagaimana jika seorang melakukan donor sperma dengan tujuan berkembang biak tanpa memikirkan ke depan apakah itu relevan dengan firman Tuhan? Kalau saya mau jawab dari sini dulu, tanpa memikirkan relevan dengan firman Tuhan, udah pasti salah gitu. Tapi oke, itu. Tapi menurut saya bukan itu. Melakukan donor sperma dengan tujuan berkembang biak. Ada dua pandangan sampai sekarang ini. Ada yang mengatakan donor sperma hanya boleh diberikan dari pasangan yang dari pasangannya gitu. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan ya silakan berdonor secara pribadi. Secara pribadi saya masih menganggap pernikahan itu bukan saja bukan saja kudus di dalam hubungannya, tetapi kudus juga di dalam caranya. Saya adalah penganut yang sedikit ortodoks di situ. Saya penganut donor itu masih harus dari pasangan, tidak dari beda pasangan. Kecuali ada yang berpandangan berbeda di sini, saya punya pandangan seperti itu. Bang, apakah bayi tabung itu berkenan dengan kehendak Tuhan? Ya bisa aja. Bayi tabung kan bisa dari gini. Oh, gini ceritanya. Bayi tabung itu kan ceritanya seperti ini. Ada si Ani, dia nggak bisa terjadi pembuahan, gagal aja pembuahannya, kan gitu. Maka diambillah sel telur dari si wanita, si istri, diambillah sel sperma dari si suami, dan kemudian disatukanlah itu di laboratorium. Terjadilah dia penyatuan. Tumbuhlah dia menjadi zigot. Tumbuhlah dia menjadi individu baru yang sangat awal. Itulah yang kemudian nanti diinseminasikan, disuntikkan ke dalam rahim si wanita. Setelah dia cukup dipandang cukup kuat untuk ditanam, maka kemudian ditanamkanlah dia. Nah, itu sebenarnya dasar berpikir bayi tabung. Nah, balik kepada yang pertama tadi, kalau itu dari sperma si suami dan itu dari ovum si istri, nggak ada masalah. Saya penganut itu. Tetapi kembali, saya menemukan ada juga pandangan orang yang tadi dikatakan, pernikahan itu kudus bukan saja pada hubungannya, tetapi juga dengan caranya.
Maka mereka mengatakan, tidak boleh ada orang ketiga di dalamnya gitu. Termasuk dokter gitu ceritanya. Nah, saya akan mengatakan saya tidak penganut itu. Mungkin karena saya orang medis gitu. Tapi saya menganut itu masih bisa dan kita tidak otomatis tunduk di dalam kelemahan-kelemahan. Ada orang yang cacat tangan pada faktanya, kemudian dia diperbaiki tangannya sehingga menjadi lebih bagus. Ada orang yang cleft lip, apa namanya cleft lip ini, yang bibirnya itu ini loh, oh bibir sumbing, Sumbing. bibir sumbing. Tapi waktu dia bibir sumbing itu, pada faktanya dia berobat dan dijahit dan kemudian bibirnya sedemikian rupa operasi plastik menjadi bagus. Apakah mereka tunduk dalam tanda kutip dulu? Tunduk kepada desain Tuhan kepada mereka atau mereka justru menentang Tuhan? Kok dirubah-rubah gitu? Tuhan kan udah kasih dia sumbing. Ngapain dirubah? Gitu. Enggak juga kan? Pada faktanya enggak. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi menurut saya memang tidak sesederhana itu untuk melakukan peninjauan, tapi secara pribadi saya akan mengatakan enggak gitu. Tuhan kasih kita kreasi untuk apa namanya, untuk membuat hidup manusia menjadi lebih bagus. Jadi donor sperma tapi saya penganut kalau spermanya datang dari suaminya sendiri saya masih bisa terima. Saya agak ortodoks untuk itu. Dan kalau untuk orang lain, itu mungkin kalau menurutku dampaknya ke dampak sosial jangka panjang berikutnya sih, banyak resiko mungkin ya Bang. Bagaimana? Di satu sisi kita menemukan banyak sukacita yang orang terbantu dengan donor sperma dari orang lain. Jadi itu aturannya umpamanya tidak diizinkan untuk diketahui siapa si donor gitu. Dan beberapa menyebabkan begitu ketahuan donornya justru konfliknya menjadi apa namanya, menjadi kemana-mana gitu. Pernah kejadian di Amerika, ada seorang, kalau nggak salah saya marinir, dia menyimpan spermanya gitu. Ternyata dia meninggal di perang dan istrinya memohon panjang kisahnya gitu supaya apa? Supaya sperma suaminya bisa diinseminasikan ke dalam dirinya. Dan akhirnya dia menang di dalam pengadilan dan dia punya anak walaupun suaminya sudah sekian tahun meninggal di peperangan. Tapi jangan salah, di sisi yang lain pernah kejadian setelah dari donor itu ternyata anaknya kulit hitam, gegeran kan? Nah, itu perlu terbuka untuk mengatakan, iya, engkau anakku dulu memang asalnya dari donor sperma, dan itu akan memberikan konflik yang cukup panjang. Ya. Baik, Bang. Ada juga yang bertanya nih, Bang. Bagaimana pandangan Abang dengan kisah hubungan seksual antara Lot dengan kedua anak perempuannya di dalam gua setelah kejadian Sodom dan Gomora? Lihatlah, dua anaknya itu menurunkan generasi Edom dan Moab. Dan keduanya hilang. Ada pandangan yang mengatakan, mungkinkah ini upaya Tuhan untuk menghilangkan incest? Oke, saya nggak bisa jawab. Tapi itu pertanyaan yang jadi perenungan bagi kita. Tapi juga yang menarik adalah Lot. Lot justru, siapa yang setuju dengan saya silahkan, siapa yang nggak setuju juga ya silahkan, ini diskusi kita. Yang menarik adalah di Ibrani, Lot itu dikatakan menjadi bukti iman. Saya merenungkan seperti ini. Iya ya, gitu. Benar atau tidak benar manusia, itu dibenarkan oleh Tuhan. Tidak satu orang pun kita yang sempurna yang menjadi benar karena perbuatan kita. Siapa suruh Lot mabok? Dan akhirnya Lot memberikan buah keturunan kepada anaknya.
Yang salah anaknya? Ya, tapi Lot juga pada faktanya adalah orang di sana. Tetapi dia dinyatakan orang benar. Itu bagi saya renungan. Salah tindakan itu bagi saya salah. Tapi kemudian Tuhan menuliskan bahwa dia orang benar. Dan itu menguatkanku. Benar atau tidak benarnya orang memang karena pembenaran oleh Tuhan. Salah, salah. Anaknya menghasilkan Moab dan Edom ya, saya lupa. Dan dua-duanya hilang. Dipukul. Habis. Yang kemudian nggak bisa juga jadi pembenaran untuk kita melakukan yang jelas kita tahu salah ya kepada Salah, memang salah. Gak yakin anaknya itu bahwa Tuhan bisa memberikan dengan cara lain keturunan bagi mereka. Dan mereka dipengaruhi oleh cara pandang mereka, oleh lingkungan mereka di Sodom dan Gomora. Bicara hati, Bang, agar bisa mengasihi dan melakukan tanggung jawab. Nggak paham saya. Oh, ini yang tanggapan tadi mungkin, Bang, dari Simon. Oke. Bagaimana pandangan, operasi sisa. Di mana ya masalahnya dengan firman Tuhan? Sebelumnya itu kan dari Bang Franky yang menanggapi pertanyaan dari Bang apa tadi ya? Yang bertanya. Apakah itu kayak yang dimaksud sesarnya nanti perasaan Bang Franky aja nih? Ini tadi pertanyaannya si Kristi. Oh iya. Kristi. Oke. Saya coba untuk mencoba untuk membaca arah pertanyaannya Kristi. Apakah sisar itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kan manusia lahir harusnya lewat saluran vagina gitu ya, saluran jalan lahir. Tapi kemudian dia keluarkan dengan sisar. Saya katakan itu tadi kembali, setiap kali kita diberikan kuasa oleh Tuhan, kreasi dan segala kemampuan pikiran untuk menciptakan hidup yang lebih bagus. Gitu. Kenapa kita harus hukum Hawa sakit bersalin kali Bang, gitu. Sakitlah engkau, katanya gitu. Terus kita kehilangan. Sejak 5 tahun yang lalu, salah satu yang didengung-dengungkan di dalam dunia kedokteran, khususnya di dalam melahirkan adalah bahwa tidak lepas dari nyeri adalah hak asasi. Tidak lepasnya, bukan lepasnya ya, Bang? Lepas. Oh iya. Jadi tidak nyeri, lepas dari rasa nyeri, itu adalah hak asasi manusia. Nah, jadi Allah mengatakan, maka engkau akan sakit bersalin, katanya. Betul, itu konteks yang bisa kita lihat di dalam ayat itu. Tapi kan sebenarnya kan bukan itu yang mau disampaikan oleh Tuhan tentang sakit bersalin. Tapi penderitaan akan jatuhnya ke dalam dosanya sebenarnya. Itunya pesan yang mau disampaikan. Engkau akan sakit, engkau akan bersusah payah, gitu. Hidupmu akan susah, hidupmu akan penuh dengan onak duri, melahirkan engkau akan sakit, gitu. Tuhan bagi saya itu mau menggambarkan betapa jatuh ke dalam dosa itu akan membangkitkan penderitaan-penderitaan kepadamu. Gitu. Tapi tidak secara khusus Tuhan mengatakan bahwa engkau harus sakit bersalin. Sakit saat melahirkan. Ada orang yang nggak terasa sakit bersalin. Dan kita menemukan banyak ibu-ibu kalau melahirkan, dia nggak merasa sakit. Rasa sakitnya justru jauh tertutupi oleh rasa sukacita dan penantian akan melahirkan itu. Beberapa orang atau banyak wanita yang menjerit-jerit, mengerang-ngerang pada saat melahirkan. Tapi tidak juga terhitung
wanita yang justru senyum-senyum waktu melahirkan, sekalipun itu kelahirannya yang pertama. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin orang kehamilan yang bermasalah maksudnya bukan permasalahan gangguan biologisnya, bermasalah karena dia benci sama suaminya atau ini karena diperkosa gitu, rasa sakit bersalinnya tinggi. Tapi hampir bisa dikatakan ibu-ibu yang melakukan penantian kelahiran dalam jangka panjang, dia hampir nggak pernah kita dengar dia ini mengerang-ngerang kesakitan. Sukacita loh. Gitu. Jadi enggak sih, bukan itu sih arti yang disebutkannya. Menghindari rasa sakit bersalin gitu ya. Oke. Ada pendapat nggak Bang tentang batasan-batasan yang Alkitabiah dalam eksplorasi yang dilakukan untuk yang sedang penikmatan aktivitas seks? Batasan Alkitab? Belum pernah. Secara eksplisit sih, belum nemu. Atau ada yang lain? Saya nggak nemu. Apakah artinya juga mungkin kan gini Bang, kadang-kadang barangkali yang dimaksud adalah kan kadang-kadang ada semacam pemujaan yang sangat tinggi terhadap kepuasan seks gitu ya, sehingga misalnya ada orang yang beast gitu, kayak hewan misalnya, dia memperlakukan pasangannya itu seperti hewan gitu ya, lalu dia di situ akan menemukan kepuasan atau mungkin cara-cara lain. Contohnya misalnya anal gitu. Apakah anal itu menjadi sebuah praktek yang bisa kita benarkan atau kita terima dengan baik sebagai salah satu cara berhubungan seksual yang bertanggung jawab secara alkitabiah? Mungkin itu yang dia maksud. Aku mencoba jadi penterjemah ini. Oh, ya nggak apa-apa Bang. Makasih Bang Effendi. Iya benar itu. Sejauh yang saya tahu kok saya nggak menemukan tersuratnya ya. Bagaimana kalau menurut pendapat Abang dan yang Abang imani mengenai keadaan seperti itu, Bang? Satu contoh umpamanya yang tadi dikatakan, ini pemahaman saya. Waktu dikatakan pemburit kan gitu, berarti dia akan melakukan anal seks gitu. Tapi menurut saya konteksnya anal seks di dalam Alkitab bukan karena dia melakukan itu, bukan. Tetapi oleh karena dilakukan berdasarkan hubungan antar laki-lakinya sebenarnya kan. Itu yang saya tahu tentang anal seks di situ. Gitu. Jadi bukan soal menggunakan anus, bukan itu. Atau dengan cara yang ya kita terbuka untuk mengatakan menggunakan alat-alat mainan seks gitu. Saya kok belum ketemu ya itu dibicarakan di dalam Alkitab ya. Nah, Bang Arvin membantu nih Bang. Kalau secara etisnya tidak ya Bang? Kalau secara etis, kalau menurut saya Alkitab hanya membicarakan bahwa lakukan itu dengan istrimu. Itu yang saya tahu. Tapi tidak membicarakan tentang bagaimana praktek dilakukan di dalam Alkitab. Apakah Anda kemudian melakukan itu dengan cara mengasihi atau tidak? Gitu. Ngomong-ngomong, aku rasa itu jadi poin utama sih Bang, benar. Ngomong-ngomong lucu-lucunya gini dah, walaupun nggak pernah kita dengar. Ada laki-laki dan ada suami istri. Dia akan mengalami kepuasan apabila telinganya selalu dijewer gitu. Alkitabiah enggak ya gitu. Apa bedanya? Bang, kalau yang dijewer nggak puas Bang, kasihan lah Bang. Jadi kan ceritanya, apa bedanya kalau yang satu dijewer dengan tangannya diikat, digantung, dijungkir balik dan segala kan gitu kan? Etiskah? Oke, saya akan bertanya vulgar kepada kita.
seperti ini. Kira-kira menurut kita etis enggak ya kalau apa namanya, orang berhubungan komplit dengan jas gitu, pakai jas, pakai apa, komplit banget dia gitu. Apalah bedanya dengan dia dipakein jas dengan etis enggak ya? Di sisi yang lain, etis enggak kalau orang berhubungan pakai gari kayak di film-film apa namanya, apa yang heads apa, ada film yang kemarin agak gegeran itu, nggak tahu pula saya di mana menariknya itu yang digari kemudian dikasih rantai di leher gitu-gitu. Saya kok tidak menemukan pembicaraan etis tidak etis selama itu memang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Saya nggak tahu, ada pandangan lain nggak ya? Barangkali baik juga kalau kita iya itu dia. 50 Shades of Grey itu. Kan agak gegeran itu berapa ya? 5 tahun yang lalu ya, gitu. Iya. Itu geger karena ada 50, Bang. Kalau 49 nggak apa-apa itu. Atau ada dari... Kalau aku melihatnya gini, bisa nggak kalau kita memakai panduan bahwa dia idealnya tidak eksploitatif, tapi respectful dan love. Ya, itu dia. Ketika dia menjadi eksploitatif, maka dia bukan lagi ekspresi cinta kan, tapi menjadi abusive kan. Iya. Nah, jadi barangkali kalau saya sih melihat whatever caranya, ketika itu menjadi abusive, maka barangkali kita perlu kritis terhadap hal itu, bukan sampai mananya, tapi ada jadi yang nggak ngapa-ngapain, tapi sudah menjadi abusive juga. Misalnya contohnya, si suami akan menemukan kepuasan kalau dia berhubungan, maaf ini misalnya hyper, lalu dia nggak mau berhenti sebelum dia 10 kali setiap kali berhubungan, sementara istrinya udah nggak sanggup lagi tapi dipaksa misalnya. Nah, ketika hubungan suami seperti itu dengan istri menjadi, kalau aku sih melihat itu menjadi abusive kali ya. Jadi dia tidak ada respect kali di situ. Dia kan harus mengerti bahwa bukan kepuasan satu orang, tapi harus kepuasan bersama kali. Iya. Saya kasih bandingan yang ekstrim. Saya akan tanya kepada kita wanita, gitu. Kalian wanita, gitu. Apa pandangan kalian dengan pada saat kebayang aja yang udah menikah dan yang belumnya bisa dipikirkan, gitu. Uji imajinasi aja. Ada seorang yang sedemikian rupa suami istri dalam hasrat yang tinggi, terus datang si laki-laki ini, diam aja dipandanginya perempuan ini. Padahal wanita ini dalam keadaan birahi yang sangat tinggi. Kira-kira justru itu eksploitatif atau enggak? Justru didiemin gitu loh. Kalau menurut saya itu penyiksaan. Ya kan? Jadi menurut saya iya, selama itu menyenangkan bagi dan memang hormat terhadap, ya nggak ada masalah menurut saya. Ya. Ya, cukup menggambarkan, Bang. Saya mau kasih sisi ekstrimnya. Yang satu kan begitu aktifnya justru kekerasan, di gimana-gimana lah gitu. Kalau saya pilih justru didiemin gitu. Ya kan? Capek jalan jauh. Non-stop Bapak Iges. Nah, jadi kalian bertiga tuh. demikian pertanyaan yang menarik dari Bang Okto ya, sehingga kita mendiskusikan ini. Nah, ini bisa jadi edukasi juga bagi saya yang masih belia dan teman-teman yang belajar ini. Jika ada yang mau dipertanyakan lagi, sangat boleh ya buat kakak abang dan teman-teman. Mumpung Bang TJ di sini nih. Yang tadi pertanyaan saya. Iya, Bang. Udah ada yang bisa ini? Udah ada yang mau menanggapi? Oh, boleh, sangat boleh untuk para hadirin menanggapi. Aku no comment aja, Bang.
Coba tadi diulangi pertanyaannya. Yang tentang perempuan yang sudah sangat birahi ini kan, Bang. Oh, Kemudian bukan. bukan. Yang di awal tadi, yang pertama tadi yang saya tanya. Yang tentang baju kah? Yang mana tuh, Bang? Nah, saya bilang, tapi oke, saya gimana? Yang tentang etis tadi ya, Bang ya? Bukan, tadi Bang Didi ada menyampaikan sebuah kalimat. Yang ingat itu Bang Christian itu. Apa, Bang Tian? Bantu, Bang. Kok jadian? Itu Yang itu, yang apakah... yang tentang ayat tadi itu ayat yang Paulus menyatakan kalau yang kawin kalau karena apa? Kalau karena tidak bisa menahan nafsu, ya kawinlah. Itu ada Paulus dalam Korintus. Gitu Bang ya? Apakah bukan Bang yang itu tadi Bang? Apakah seks itu hanya bicara tentang reproduksi Bicara atau tentang hati. fisik tapi juga hati gitu loh? Itu tadi pertanyaannya. Itu dia. Itu dia. Itu ada Itu yang dijawab si Simon tadi, ada dijawab si Simon. Oh, Simon jawab hati. Ah, Ini lebih lengkapnya dari si Agustinus nih. Pertanyaannya, apakah seks hanya diskusi fisik atau lebih dari fisik? Iya. Gitulah Bang TJ pula buat kuisnya di tengah, nggak setelah selesai kuliah. Bang, kalau menurut aku pertanyaan Dikasih salah loh. kesempatan berpikir loh. Bang, kalau menurut aku pertanyaan ini salah. Harusnya gimana tuh, Bang? Karena seks itu bukan soal diskusi. Kalau cuma diskusi itu ILC, Bang. Nah, Bang Heri nih jawabnya harus keduanya. Boleh, Bang, kasih tahu dong pandangannya kenapa harus dua-duanya, Bang Her? Atau teman-teman yang lain juga boleh. Yuk. Bolehkah, Bang Heri? Iya, maksud saya silahkan bicara langsung, boleh Bang bergabung dengan kita di sini. Halo, salam. Shalom, Shalom. Bang. Iya, kalau pertanyaannya tadi diskusi fisik atau lebih dari fisik tadi atau hati ya tadi ya Bang ya? Ya harus kedua-duanya lah Bang. Karena Right, kita ya. juga kan, karena kita kan tadi mau ada kata-kata yang saya catat tadi, kita juga mau berekreasi kan Bang? Iya, seperti itu dia. Jadi kalau kita mau berekreasi, kita juga pakai hati dan juga kita juga sekaligus menikmati fisik. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih, Bang. Iya. Walaupun itu kontak fisik ya. Iya, Bang. Betul. Iya. Ada yang mau tanggapin lain? Oh, ada juga yang menanggapi dari chat saya, Bang. Dari hati kemudian ke seks. Jadi nyambung. Kalau saya nanggapinya Bang, ya itu kan bicara keintiman. Iya. Jadi keintiman itu tidak hanya melibatkan fisiknya, tapi juga hatinya, Bang. Jadi seks itu adalah salah satu cara untuk bisa menikmati keintiman satu sama lain. Jadi di dalam hal itu yang dilibatkan adalah fisik dan hatinya. Itu dari saya, Bang. Di dalam satu jadi kami dulu di gereja ada yang namanya pertemuan pasutri gereja. Topiknya adalah seks. Terus saya diminta untuk memimpin. Jadi di situ kami ada beberapa pasang, ada mungkin 10 pasang, jadi 20 orang gitulah ya. Terus saya tanya kepada masing-masing, saya tanya sama yang suami. Saya tanya gini, sekarang boleh nggak dibagi? Apa bagian tubuh istri Anda yang membuat Anda terangkat birahinya gitu, terangsang gitu. Dan karena kami di situ adalah suami istri, kami lebih
lebih cair untuk membicarakannya. Ada yang bilang pundaknya, ada yang bilang dadanya, ada yang bilang pinggulnya, ada yang bilang dan seterusnya. Dan salah satu mengatakan ada yang melihat betisnya. Kan gitu, ada yang melihat betisnya. Terus kami bertanya lagi tentang itu semua. Kami tanya lagi kepada jadi terbuka si suami-suami. Terus saya tanya lagi begini. Jadi kalau Bapak lihat dada wanita lain terangsang? Enggak, katanya. Terus saya tanya lagi yang ini. Jadi semua ditanya. Dan tiba lagi kepada yang menjawab betis. Jadi kalau Bapak lihat betisnya perempuan lain, terangsang gitu. Enggak, katanya. Kebayang nggak kalau dia jalan-jalan di pasar ngelihat betis perempuan, kemudian dia terangsang terus-menerus? Gitu. Ternyata nggak juga. Bagiku itu cukup menjadi bukti, salah satu bukti, bahwa betul memang hubungan seks ini adalah fisik. Tetapi di belakangnya ada engine yang menggerakkan, yaitu apa? Yaitu soal hati. Gitu. Jadi memang betul sih, kita bicara fisik. Seks itu bicara fisik. Tetapi ada hati di belakang. Dan tidak ada yang salah dengan seks itu ternyata. Nggak ada. Kalau seks salah, berarti nulis puisi juga salah. Apa hubungannya itu, Bang? Karena dua-duanya adalah anugerah yang Tuhan berikan dan diperlengkapinya kita untuk melakukannya. Baiklah, Bang. Gitu. Oke, terima kasih, Bang. Ada juga tanggapan dari Kak Ita. Kalau dari psikologi sih, lihatnya ada kaitan antara intimasi, kedekatan emosional, dan fisik. Dan komitmen. Dan komitmen, itu juga kuncinya. Nah, yang menjadi pertanyaan terakhir kita lah ya, teman-teman kakak dan abang. Senang sekali bisa bergabung dengan kita. Dari Bang Effendi. Bang, secara substansial, apa yang membedakan seks dalam ikatan perkawinan dengan seks di luar nikah, Bang? Secara substansial perbedaannya. Ikatan itu sendiri. Ikatan perkawinan itu sendiri. Ikatan itu sendiri. Dan itu menyebabkan juga mempercayai. Saya pernah mengatakan seperti ini. Apa yang terjadi apabila ada pasangan yang sudah melakukan hubungan suami istri sebelum mereka menikah? Maka saya mengatakan begini. Kalau mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, maka tidak ada jaminan bahwa yang lain bisa. Tidak ada satu jaminan. Dan itu bicara tentang ikatan, kesetiaan. Apa substansinya yang dalam ikatan pernikahan dengan seks di luar nikah? Ikatan, menurut saya. Yang perlu diketahui tambahan lagi adalah, saya selalu mengatakan, seks tidak pernah berjalan mundur. Kalau saat ini, orang dalam hubungan di luar nikah sudah bisa ciuman, maka bertahan hanya ciuman sampai mereka menikah, itu prestasi bagi saya.
Karena dia nggak akan pernah berhenti. Begitu dia mampu untuk ciuman, maka dia akan berlanjut dengan berpelukan. Dia bisa berpelukan, dia mungkin akan lanjut dengan petting. Begitu dia bisa melakukan petting, mungkin dia bisa akan tidur bersama walaupun tidak ada penetrasi. Kalau dia bisa dan seterusnya sampai batasnya. Apakah kalau sudah kemudian mereka berhubungan itu sudah batasnya? Enggak juga. Kalau mereka sudah pernah melakukan sebelum menikah, maka ada kemungkinan dia akan melakukan kepada orang yang lain walaupun dia sudah menikah. Ikatan yang mengikat di mana saya memiliki kepercayaan dan keyakinan dengan pasangan saya, istri saya. Itu hubungan di dalam nikah dan hubungan di luar nikah. Wow, pernikahan itu terdengar indah sekali ya, Bang. Ya. Oke. Satu lagi, perlu kita ingat, begitu kita menikah, kekristenan meyakini perkataan dibawanyalah perempuan itu kepada Adam. Bagi saya itu sangat menarik. Nyadis itu adalah Allah. Allah sendiri yang menuntun perempuan itu dan membawanya kepada Adam. Jadi itu pilihan Tuhan yang diikatkan oleh Tuhan. Itu dari saya. Ada tanggapan dari Pendi? Enggak sih Bang, aku rasa itu satu hal yang siapa yang kemarin bilang ya, dia bilang jadi dalam pernikahan, dalam perkawinan, seks itu menjadi sebuah relation. Ya, di luar itu dia adalah pain, dia bilang. Seks di luar nikah itu lebih banyak menciptakan pain. Ya, jadi dia bukan joy, bukan ekspresi itu, karena kemudian siapa lagi yang membuat dia mengatakan, aku lupa kemarin dia bilang, seks is Tuhan menciptakan itu sedemikian rupa sehingga dia satu paket dalam satu perkawinan, seperti yang Bang Tiji katakan lagi. Jadi itu menjadi sebuah it's a package gitu, it's a package. Nah, jadi ketika kita memisahkannya, maka kita sebetulnya merusak desainnya, karena dia tidak didesain untuk sebagai sebuah activity atau sebuah katakanlah activity atau benda atau apa nggak tahu, sebagai hal yang terpisah gitu. Jadi dia it's a unity, it's a package gitu. Jadi dia seharusnya tidak dipisah. Jadi ketika dia dipisah, maka dia merusak desain aslinya katanya. Menarik juga sih cara pendapat itu. Oke. Thank you melengkapi, Ben. Ini ada pertanyaan. Bang, tolong dibantu persiapan apa yang harus dilakukan oleh calon suami istri terkait diskusi kita ini, Bang? Ya, jumpain aja Bang Tiji sebelum mau ke Karena di pelayanan hanya disuruh baca buku dan bahas IPA, malu-malu. Dan aku rasa ini juga fenomena kita sekarang kan, Bang. Bagaimana, Bang? Boleh, Bang? Aku melihatnya gini ya, kita membicarakan ini malu-malu, padahal ini satu hal yang akan menjadi bagian hidup kita gitu. Justru karena kita tidak membicarakan itu secara proporsional dalam terang yang baik, kita justru memahami seks itu dari sumber yang sepenuhnya baik gitu. Jadi persepsi kita, pandangan kita tentang seks justru jadi salah gitu, karena kita belajarnya bukan dari sumber yang baik. Sumber seks kita 50 Shades of Grey. Oh, God. Problem gitu kan. Problem gitu. Jadi di luar sana ada banyak sekali media, film yang menjual edukasi seks, tapi pertanyaannya adalah apakah itu appropriate gitu, apakah itu benar gitu edukasinya. Nah, sayang kan gitu, kita di persekutuan nggak pernah gitu membahas ini dengan cara yang
nyaman seperti ini gitu, nggak kan seks nggak gitu. Iya. Berarti harus didiskusikan Bang Her sama calon pasangannya tuh, kata Bang Fendi. Iya. Nah, bisa juga sih, kemarin kami pernah ada usul, sebenarnya baik juga ya di persekutuan itu, misalnya kalau ada orang-orang yang sudah pacaran serius, mereka menggalang semacam retreat bersama, tapi di situ ada yang sudah married. Nah, jadi mereka bicara seperti ini, tapi ada yang couple yang sudah married gitu ya, 2 atau 3 couple. Nah, jadi ada sesi misalnya yang laki-laki ngobrol sama-sama laki-laki. Jadi si pasangan si suami, 1-2 suami cerita nih sama yang laki-laki, nanti kalau kamu married ini loh, this is sex gitu for men gitu ya. Nah, beginilah kamu harus memperlakukan istrimu nanti. Nah, kemudian kalau suasana cukup nyaman dan idealnya sih mestinya orang persekutuan yang cukup dekat ya. Lalu mereka sama-sama. Nah, ada forum bersama juga gitu, lalu sharing seperti kita ini. Justru kalau menurut aku, kalau yang datang itu sudah siap-siap untuk menikah, enak bicara ini. Betul. Nah, sebelum tutup saya akan menambahkan seperti ini. Kenapa tadi saya katakan, apakah seks itu hanya fisik atau dia lebih daripada fisik, hati gitu. Saya akan lari kepada ini. Kita ambil contoh umpamanya kita bicara mengenai saat teduh. Waktu kita saat teduh, kita terpikir harusnya membicarakan saat teduh itu, kalau kita mau kelompokkan pada 3 kelompok pembinaan, 1 pembinaan dasar, pembinaan lanjut, dan pra-alumni gitu. Di saat teduh pada pembinaan dasar, kita bicara tentang apa itu saat teduh, dan kemudian kita diajari untuk bersaat teduh, yaitu apa? Buka, ambil buku penuntunnya, bacalah Alkitab, berdoalah, kemudian bacalah, renungkan, kemudian tuliskan, kemudian bandingkan dengan buku, kemudian tuliskan, dan jadi bahan ingatanmu untuk 1 hari ini. Itu diajarkan. Tapi kalau harusnya di pembinaan lanjut, kita nggak bicara itu lagi, tapi kita akan berbicara bersamaan dengan sudah adanya kita belajar PA, maka kita harusnya masuk kepada pilihan pembinaan menemukan saat teduhmu sendiri gitu. Jadi dibukakan beberapa corak dan metode saat teduh, dan temukanlah saat teduhmu itu di pembinaan lanjut. Tapi kalau di pra-alumni, tentunya tidak itu lagi topiknya. Topiknya adalah lebih ke arah esensi yang namanya kerinduan akan Tuhan itu, longing for God-nya gitu. Nah, saya membayangkan seks bisa dibicarakan di dalam pelayanan mahasiswa, pra-alumni, kita anggap alumni nanti menikah gitu. Pertama kita akan berbicara seks, bicara mengenai Tuhan yang menciptakan gender. Barangkali itu yang kita bicarakan. Yang kedua adalah waktu kita masuk dalam pembinaan lanjut, kita akan berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Tetapi pada poin yang ketiga, pra-alumni, kita udah berbicara tentang bagaimana seks dikerjakan dan apa yang menjadi bagaimana seks itu mempengaruhi suami istri. Jadi dalam tahapan pembinaan, saya pikir seks bisa diajarkan sedemikian rupa secara bertahap sehingga orang yang ini nanti pada penuntun pranikah sudah menjadi jauh lebih sederhana dan lebih fokus kepada kedewasaan seks dan kedewasaan pernikahan. Nah, itu saya rasa yang bisa kita bicarakan, bagaimana persiapan-persiapan di dalam pembinaan untuk poin-poin topik-topik seksualitas. Ya, thank you. Baik, terima kasih Bang Heri sudah bertanya, dan iya, benar sekali Bang Her. Oke, aku juga mengucapkan terima kasih buat semua kakak abang dan teman-teman yang hadir saat ini, mau berdiskusi bersama-sama. Maka kalimat penutup
ada dari Bang TJ untuk kesimpulan kita pada malam hari ini. Oke, saya singkat aja untuk mengatakan, seks adalah satu anugerah Tuhan bagi kita. Dan setiap kali kita mengalami anugerah Tuhan, maka kita mempersembahkannya juga untuk kemuliaan Tuhan. Seks bukan dosa, tetapi seks seperti yang lain dapat digunakan baik oleh keinginan daging dan oleh iblis untuk mengantar kita kepada pertentangan terhadap kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bang TJ. Nah teman-teman, sebelum kita berpisah juga ada di bulan Oktober dari komunitas Meja Belajar bersama PMK Medan mengadakan English Bible Study, Learn English Deepen Your Faith bersama Bang Effendi tuh, yang tadi yang aktif sekali. Nah, kita bersama bersenang-senang belajar bahasa Inggris, dan kalau minder, ya nggak tahu bahasa Inggris, maka dari itu yuk kita belajar sama-sama seperti yang tertera dan bisa mengikuti info lebih lanjut di Instagram kita. Kemudian di pengumuman selanjutnya, jika teman-teman, kakak dan abang ingin memberikan persembahan syukur, dukungan buat operasional komunitas Meja Belajar dapat diberikan ke rekening tertera. Nah, dengan saran, dengan permintaan, tolong dibuat catatan rekeningnya, atau bisa juga mengirim bukti transaksinya, atau kalau misalnya mau kirim 10.000 nih, 10.000 ujungnya 10 supaya si Jessica ini nanti nggak bingung mana dari mama, mana dari dukungan komunitas Meja Belajar. Nah, kami mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua, buat kita semua, dan malam hari ini akan lebih komplit untuk kita bersekutu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Bang siapa tadi? Bang Armen. Bang Armen tadi minta siapa, Bang? Oh, Bang Heri kata Kak Sri. Boleh dong, Bang, bersama-sama dengan kita pimpin dalam doa. Oh, saya yang nutup, Bang. Iya, Bang. Oke, baik. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, Bapa yang sungguh ajaib dan luar biasa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan di malam hari yang bersuka cita ini Tuhan, tengah-tengah kesibukan dan kegiatan kami sepanjang hari ini, malam hari ini kami boleh berdiskusi Tuhan dengan abang kami yang boleh memaparkan banyak hal Tuhan tentang seks ya Allah. Terima kasih untuk setiap hal yang dibukakannya Tuhan, kami bersyukur. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh semakin menyadari bahwa kami adalah umat-Mu yang berdosa yang telah Engkau selamatkan ya Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas anugerah, atas seks yang sudah diberikan bagi kami untuk boleh kami nikmati Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami semuanya Tuhan, untuk sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan. Baik kami yang sudah menikah, berkeluarga, maupun teman-teman yang belum menikah ya Tuhan. Kiranya semua yang ada pada kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mempersiapkan meeting Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka, pelayanan mereka juga. Dan kami semua yang ada di acara ini Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Bang Heri. Terima kasih Bang juga Bang TJ.